Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam juga disebut dengan ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fiqh al-akbar, dan teologi Islam, yang dimana secara bahasa ilmu kalam berarti perkataan atau pembicaraan, yang dimana dalam hal pembicaraan ini sifatnya menggunakan logika dan nalar, sehingga ilmu kalam juga disebut dengan ilmu yang berdasarkan rasionalitas dan logis. Kedua, pemikiran Hasan Hanafi mengenai ilmu kalam kontemporer. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual kepercayaan teologi sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa teologi tradisional lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman yang bertujuan untuk memelihara kemurniannya. Selanjutnya, Hanafi memandang bahwa teologi bukanlah pemikiran murni yang hadir dalam kehampaan kesejahteraan, melainkan merefleksikan konflik-konflik sosial politik. Oleh karena itu, kritik teologi memang merupakan tindakan yang sah dan dibenarkan. Sebagai produk pemikiran manusia, teologi terbuka untuk kritik. Menurut Hanafi, teologi sesungguhnya bukan ilmu tentang Tuhan, yang secara etimologis berasal dari kata theos dan logos, melainkan ilmu tentang ilmu kalam. Menurut Hanafi, rekonstruksi teologi merupakan salah satu cara yang mesti ditempuh jika mengharapkan teologi dapat memberikan sumbangan yang konkret bagi sejarah kemanusiaan. Kepentingan rekonstruksi itu pertama-tama untuk mentransformasikan teologi menuju antropologi menjadi teologi sebagai wacana kemanusiaan, baik secara eksistensial, kognitif maupun kesejarahan. Selanjutnya, Hanafi menawarkan dua hal untuk memperoleh kesempurnaan teori ilmu dalam teologi Islam, yaitu analisis bahasa serta istilah-istilah dalam teologi tradisional adalah warisan nenek moyang di bawah teologi, yang merupakan bahasa khas yang seolah-olah menjadi ketentuan yang sejak dulu. Teologi tradisional memiliki istilah-istilah khas seperti Allah, iman, akhirat. Menurut Hanafi, semua ini sebenarnya menyimpan sifat-sifat dan metode keilmuan. Ada yang empirik rasional seperti iman, amal, dan imamah, dan ada yang historis seperti hubuah, serta ada pula yang metafisik seperti Allah dan akhirat. Yang kedua, ada analisis realitas. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang historisologi munculnya teologi di masa lalu, mendeskripsikan pengaruh-pengaruh nyata teologi bagi kehidupan masyarakat, dan bagaimana ia mempunyai kekuatan mengharapkan terhadap perilaku para pendukungnya. Analisis realita ini berguna untuk menentukan strategi ke arah mana teologi kontemporer harus diorientasikan. Adapun materi yang ketiga yakni pemikiran Ismail Al-Faruqi mengenai ilmu kalam kontemporer. Pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi tertuang dalam karyanya yang berjudul Tauhid. Nah, dalam karyanya ini beliau ingin mengungkapkan bahwa yang pertama, tauhid sebagai inti pengalaman agama. Inti pengalaman agama, kata Al-Faruqi, yakni Tuhan. Nah, kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kehidupan, tindakan, dan pemikiran setiap muslim. Nah, ada yang kedua yakni tauhid sebagai pandangan dunia. Dan sebagai pandangan dunia merupakan pandangan umum tentang realitas serta kebenaran dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia, dan takdir. Yang ketiga, tauhid sebagai intisari Islam. Esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri. Tidak ada satu perintah pun dalam ajaran agama Islam yang dapat dilepaskan dari yang namanya tauhid. Nah, tanpa tauhid, Islam tidak akan ada. Adapun materi yang terakhir yakni tauhid sebagai prinsip sejarah. Tauhid menempatkan manusia pada suatu etika berbuat ataupun bertindak. Nah, yaitu etika ketika keberhargaan itu sendiri. Manusia sebagai pelaku moral diukur dari tingkat keberhasilan yang dicapainya. Dari tingkat keberhasilan yang dicapainya dalam mengisi aliran, ruang, serta waktu. Selanjutnya,
Psikologi Islam tidak mempunyai sejarah formatif. Yang kelima, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Berbeda dengan iman Kristen, iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah dipercaya begitu saja. Kebenaran atau prosesi iman bukanlah misteri, hanya dipahami dan tidak dapat diketahui serta tidak masuk akal, melainkan bersifat kritis dan rasional. Kebenaran-kebenarannya telah dihadapkan kepada ujian keraguan dan lulus dalam ditetapkan sebagai kebenaran. Yang keenam, tauhid sebagai prinsip metafisika. Dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah. Sebagai ciptaan, ia bersifat teleologis, sempurna dan teratur. Sebagai anugerah, ia merupakan kebaikan yang tak mengandung dosa yang disediakan untuk manusia. Tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Ada 3 penilaian, yaitu keteraturan, kebertujuan, dan kebaikan. Menjadi ciri dan meringkas pandangan umat Islam tentang alam. Yang ketujuh, tauhid sebagai prinsip etika. Tauhid menegaskan bahwa Tuhan telah memberi amanah kepadanya manusia, suatu amanah yang tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Amanah atau kepercayaan ilahi tersebut berupa pemenuhan unsur etika dari kehendak ilahi, yang sifatnya mensyaratkan bahwa ia harus direalisasikan dengan kemerdekaan, dan manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu melaksanakannya. Dalam Islam, etika tidak dapat dipisahkan dari agama. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat terbuka, dan setiap manusia boleh bergabung dengannya. Hak sebagai anggota tetap ataupun sebagai yang dilindungi atau zimah. 9. Tauhid sebagai prinsip ummah. Dalam menyoroti tentang tauhid sebagai prinsip ummah, Al-Faruqi membaginya ke dalam 3 identitas. Yang pertama, etnosentrisme, yang kedua, universalisme, yang ketiga, totalisme. 10. Tauhid sebagai prinsip keluarga. Al-Faruqi memandang bahwa selama setiap melestarikan identitas mereka dari gerogotan komunisme dan ideologi barat, umat Islam akan menjadi masyarakat yang selamat dan tetap menempati kedudukan yang terhormat. Selanjutnya, pemikiran Rashidi tentang ilmu kalam Indonesia. Rashidi menolak pandangan Harun Nasution yang menyamakan ilmu kalam dan teologi. Menurutnya, ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen. Selanjutnya, Rashidi menelusuri kemunculan teologi, yang dimana orang Barat menggunakan istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau kalam karena mereka tidak mempunyai istilah lain. Selanjutnya, Rashidi mengkritik Harun Nasution terkait deskripsi aliran-aliran ilmu kalam yang dimana sudah tidak relevan lagi dengan umat Islam sekarang, apalagi umat Islam Indonesia. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pemikiran kalam Harun Nasution, yang mana Harun Nasution ini dalam buku ilmu kalam dia itu memiliki 3 pemikiran kalam. Yang pertama itu adalah ada hubungan akal, yang mana Harun Nasution memiliki problematika dalam sistem teologi Muhammad Abu, yang mana Harun Nasution ini menulis dalam disertasinya, dia menulis demikian, bahwasanya besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi sosialiran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pemahaman seorang tentang ajaran Islam. Berkenaan dengan akal ini, Harun Nasution beranggapan bahwa akal merupakan kekuatan manusia. Karena kenapa? Karena akal, dengan akallah manusia mampu menaklukkan manusia lain.